Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan masih di kisah yang pertama, kisah orang-orang terdahulu di dalam kitab Qasasun Nabawi. Di kisah pertama ini dulu kita sudah bahas ada seseorang yang pinjam uang sebanyak 1000 dinar. Pinjam uang 1000 dinar yang tanpa saksi, tanpa jaminan, yang kemudian disepakati hari hanya, dan setelah itu pada hari hanya kemudian orang yang pinjam uang 1000 dinar tadi itu bergegas ingin menyaur utang dan harus menyeberang laut. Ternyata tidak ada perahu, tidak ada kapal yang membawa dia ke seberang lautan. Dan yang dia lakukan, yang dulu pernah kita bahas, khariqul adah, dia mengambil sebatang kayu, yang sebatang kayu itu kemudian dilobangi dan uang 1000 dinar itu kemudian dimasukkan dan ditutup kembali dan dilemparkan ke dalam laut. Dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kayu tersebut nyampe di seberang jalan, dan dia kemudian tetap punya niat untuk nyampe di seberang ketika ada perahu. Itu diantara ringkasan kisah yang sudah kita bahas di pertama dulu. Dan yang sudah kita ambil dari pembelajaran itu yang pertama kemarin adalah tentang bolehnya bercerita dari kisah-kisah Bani Israel. Dari kisah-kisah Bani Israel yang dulu sudah kita bahas, kisah Israiliyat itu ada 3. Kisah Israiliyat yang ada di dalam Al-Quran, ada kisah Israiliyat di dalam Sunnah Nabi, dan ada kisah Israiliyat yang dari pendeta Yahudi. Sudah kita bahas dulu model-model kisah Israiliyat yang 3 itu. Sekarang kita masuk di poin kedua, fadlu ada'il amanati, keutamaan menunaikan amanah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya bilang di antara ringkasan kisah itu, orang ini pinjam 1000 dinar. Ini kalau 1000 dinar itu berapa miliar, Pak? Kalau hitungannya 1 dinar katakanlah 4,5 gram, kemudian 1 gramnya kita buat saja 1 juta, itu udah berapa?
dan dia ini dipinjemi uang itu tanpa ada saksi dan juga tidak ada penjamin sama sekali. Kan orang yang akan meminjami uang itu kan dia minta saksi toh. Lah orang yang pinjam itu kan cuma bilang wakafa billahi syahida, cukup bagi Allah yang sebagai saksi. Dan orang yang meminjami uang pun juga minta jaminan, siapa penjaminnya. Orang yang pinjam uang cuman bilang kafa billahi kafila, cukup bagi Allah yang menjamin. Uang 1000 dinar tersebut diberikan tanpa saksi, tanpa penjamin, kan luar biasa itu. Dan andai kata yang pinjem uang 1000 dinar itu nakal, bisa saja kan. Pas ketika umpamanya ditagih, dia hanya mengatakan, loh saksinya mana, buktinya mana, dia pasti akan mengatakan begitu. Tapi orang ini luar biasa, meskipun dia pinjam uang 1000 dinar tanpa saksi, tanpa penjamin, dia berupaya semaksimal mungkin mengembalikan uang yang dia pinjam sebanyak 1000 dinar. Sampai dia mau menyeberang lautan kan tidak ada perahunya, ya dengan izin Allah dia melakukan sesuatu yang aneh. Kalau dalam bahasa kita kan aneh Pak. Dalam bahasa kita kan aneh lah, kok iso itu dimasukkan ke dalam batang kayu, dilubangi, terus dilemparkan ke laut, itu kan aneh menurut kita. Tapi hadis ini adalah riwayat yang sahih secara sanad yang sahih, dan itu kejadian, dan itu yang kita sebut dengan khariqul ada. Inilah keutamaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, namanya karomah itu. Kita tidak bisa niru model begitu itu. Tapi setidak-tidaknya yang bisa kita niru itu adalah bagaimana orang ini meskipun pinjam tanpa saksi, tanpa penjamin, dia melakukan, dia membayar utang itu tepat waktu. Membayar tepat waktu. Itulah yang disebut dengan fadlu ada il amanah. Nyari orang model seperti itu ada ndak Pak? Nyilih duit 1000 dinar berapa miliar tanpa saksi, tanpa penjamin, dan dia sanggup untuk membayar itu, ya, padahal tidak ada saksi. Wangel golek wong ngono kuwi itu. Dan mencari orang yang tadi minjemin uang 1000 dinar tanpa ada saksi, tanpa ada penjamin, dia yang klek-klekan ngasih 1000 dinar. Ada ndak orang semacam itu sekarang ini? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, garis bawahnya itu adalah amanah. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan addi al-amanata, addi al-amanata, tunaikan amanah itu, ilaman i'tamanaka, kepada orang yang telah memberikan amanah kepada engkau. Orang yang tidak amanah itu munafik, ya, orang yang tidak amanah itu munafik. Yang terpikirkan oleh kita ini kan terutama berkenaan dengan masalah amanah uang. Kita punya uang, kita punya utang, dan kemudian kita tidak mau bayar utang kita, padahal kita punya kemampuan. Itu orang yang zalim. Itu orang yang zalim. Di samping itu, kalau umpamanya kita mati dan kemudian kita itu memang tidak bayar utang kita, itu sebenarnya secara hukum kan tidak perlu disolati orang model begini. Nabi Muhammad tidak mau nyolatin orang yang punya utang yang tidak nyaur, walaupun kemudian ada sahabat yang menyaur utang itu. Yang dia pikirkan oleh orang ini yaitu seharusnya kita juga berpikir ke situ. Bukan masalah enaknya kita dapat uang kita pinjam, tapi bukan masalah itu, tapi bagaimana nanti kita bisa ndak untuk mengembalikan uang itu, sementara konsekuensinya berat kalau kita punya utang dan kemudian kita tidak nyaur utang. Di samping itu adalah mengingkari amanah, ya, juga itu berat kalau kita mati kita itu tidak nyaur utang. Rasulullah menyebut adil amanata ilaman i'tamanaka, tunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah kepada engkau, amanah apapun. Wala takhun man khonaka, dan jangan berkhianat kepada orang yang memang
mengkhianati engkau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menunaikan amanah adalah sesuatu yang wajib. Saya singkat-singkat saja di dalam kitab ini, yang saya ambil saya poin-poin soal penting-penting. Orang yang dia itu bersifat menunaikan amanah, itu adalah merupakan sebab terbesar orang itu masuk ke dalam surga. Wal ittisafu bil amanati min a'dhami asbabi dukhulil jannati. Mensifati diri dengan menunaikan amanah itu termasuk min a'dhami asbabi dukhulil jannah, termasuk dari sebab-sebab terbesar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan itu kepingin mudah sekali masuk surga, amanat itu tunaikan dengan baik. Jenengan sebagai kepala rumah tangga, amanahnya punya istri, punya anak. Jenengan punya jabatan, ya jabatan itu adalah amanah. Jenengan punya uang, ya uang itu sebenarnya amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat yang bagus Bapak, ada riwayat yang baik dari Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah SAW? Taqabbalu li bisittin ataqabbalu lakum al jannah. Kalimat taqabbala ya taqabbalu itu kan terima. Taqabbalu li, terimalah dari aku bisitin, dengan melakukan 6 perkara, maka taqabbalu lakum al jannah, maka aku akan menerima, artinya menjamin kalian masuk surga. Maksudnya apa Bapak Ibu? Lakukan 6 perkara, aku akan jamin kalian masuk surga, kata Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah yang menjamin, kita percaya. Tapi kalau selain Rasulullah menjamin masuk surga, percaya enggak kira-kira? Rasulullah melakukan, katakan terima 6 perkara. Perkara 6 ini silakan diterima, ditunaikan. Laksanakan 6 perkara ini, aku akan jamin kamu itu masuk surga. Kalau jenengan mampu melakukan yang 6 ini, fa insyaallah itu jaminan Rasulullah SAW nanti masuk surga. Apa itu? Qalu wa ma hiya. Para sahabat bertanya, wa ma hiya ya Rasulullah, apa yang 6 itu ya Rasulullah SAW? 6 perkara kalau yang dilakukan kemudian nantinya akan masuk dalam surga, itu apa ya Rasul? Nabi bilang, idza hadatsa. Nah ini, idza hadatsa ahadukum fala yaktib. Poin pertama, kalau kepingin dijamin masuk surga oleh Rasul, poin pertama apa lakukan? Idza haddatsa ahadukum fala yaktib. Kalau kalian bicara jangan bohong. Loh, cirinya orang munafik itu kan kalau ngomong suka bohong ya Pak ya. Cirinya orang munafik itu kalau ngomong suka bohong. Kalau kita pengen dijamin masuk surga oleh Rasulullah, yang pertama, kalau bicara jangan bohong. Angel gampang kira-kira model gini. Poin yang kedua, kalau kita ingin dijamin masuk surga oleh Rasulullah, wa idza wa'ada fala yukhlif. Apabila dia berjanji, ya fala yukhlif, jangan ingkar. Kalau pengen dijamin masuk surga, poin yang kedua apa? Kalau berjanji jangan ingkar. Golek orang sekarang yang memang betul-betul tidak ingkar janji ki yo angel. Mendekati tahun 2024 hati-hati. Iya. Ya, mendekati tahun 2024 itu hati-hati. Semakin banyak yang ngubar janji nanti itu. Sing biasanya gak tahu jilbaban kok akhirnya jilbaban. Sing biasanya gak tahu mlebu masjid engko mlebu masjid karena kepingin dipilih. Odong-odongi kemudian dia itu mengumbar ini gitu ya. Janjeni iki janjeni iku tahun 2004 nanti. Engko odong-odongi lek gak kepilih nyumbang karpetnya ditarik meneh, dijaluk meneh. Itu. Wa idza wa'ada fala yukhlif. Poin kedua, kalau pengen dijamin masuk surga oleh Rasul,
Kalau berjanji jangan ingkar. Yang ketiga apa? Kalau kita itu pengen dijamin masuk surga oleh Rasul, yang nomor 3, wa idza tu'mina fala yakun. Apabila diberi amanah jangan berkhianat. Loh, itu kan ceritanya orang tadi itu ya. Saya sampai hari ini pun juga nggak habis pikir, Pak. Itu uang berapa miliar diberikan tanpa saksi, tanpa penjamin, dan kemudian enak juga dia memasukkan ke batang kayu, dimasukkan, ditutup pakai sepucuk surat, dilempar begitu saja ke laut dan nyampe ke seberang. Oh, itu otak gak nutut itu namanya khariqul adah. Khariqul adah. Kalau pengen dijamin masuk surga, diantaranya nomor 3 adalah kalau diberi amanah jangan berkhianat. Ya, termasuk mohon maaf pengurus-pengurus masjid, panitia-panitia pembangunan ini pun juga amanahnya berat. Iya, Pak. Uang yang ditaruh di kotak amal untuk ini, untuk itu amanah itu. Nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Orang nyumbang ini, nyumbang itu untuk masjid supaya bagus, itu amanah itu. Itu. Apalagi yang nomor 4, kalau jenengan pengen dijamin masuk surga oleh Rasul, wa ghuddu absarakum, pejamkan mata kalian. Artinya maksudnya apa? Jaga pandangan mata kalian, jangan melihat hal-hal yang haram. Terutama bapak-bapak ini yang suka ngelihat yang indah-indah itu. Ya, apalagi zaman sekarang sing delok ya ngono, sing didelok ya pakaiannya minim-minim. Pakaian seharusnya XL yang dipakai ukuran S. Masya Allah, zaman sekarang itu di televisi pun juga begitu luar biasa. Kalau kita mampu menjaga pandangan kita, insya Allah dijamin masuk surga. Kemudian wakufu aidiakum nomor 5. Kalau pengen dijamin masuk surga, yang nomor 5, wakufu aidiakum, jaga, tahan tangan-tangan kalian supaya tidak menyakiti, mendolimi orang lain. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, al-muslimuna man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar itu adalah orang yang dia mampu menjaga lidahnya dan tangannya dari apa tadi, menyakiti muslim yang lain. Dan yang nomor 6, kalau pengen dijamin masuk surga, wahfadzu furujakum, dan jaga kemaluan kalian. Menjaga harga diri, menjaga kemaluan, itu yang bisa menjadikan kita dijamin oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk masuk ke dalam surga. Ini Pak, di antara fadilah amanah. Ayo kita menjadi orang-orang yang berupaya semaksimal mungkin untuk menunaikan amanah kita masing-masing, insyaallah. Baik, poin berikutnya, Rasulullah mengatakan begini Pak, la imana liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu. Apa maksudnya Pak? Tidak beriman bagi orang yang tidak menunaikan amanahnya. Apakah ini masuk dalam konteks lil kamal atau lisihah? Seringkali ada kata-kata model begini, kayak seperti la sholata liman lam yaqra bi umil kitab, kan begitu ya. Tidak ada sholat kecuali orang-orang yang membaca Al-Fatihah. La sholatannya itu masuk lil kamal ataukah masuk lil lisihah? Kalau Imam Abu Hanifah hanya sekedar lil kamal. Kalau di sini apa? La imanati liman ala amanatalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bisa menunaikan amanahnya. Semakin dia itu khianat, yaitulah menunjukkan model imannya dia seperti itu.
Semakin kuat dia itu menunaikan amanahnya, ya itulah imannya dia itu. Semakin sempurna orang itu imannya, dia akan mampu untuk menunaikan amanahnya. Semakin jelek imannya orang itu, dia akan tidak mungkin melakukan amanahnya, suka khianat. Makanya mohon maaf, orang yang tidak menunaikan amanah itu cirinya orang munafik. Semakin suka mengkhianati amanah, berarti sifat kemunafikan itu ada di dalam dirinya juga semakin kuat. Waladina liman la ahdalahu, dan tidak ada agama bagi orang yang dia tidak mampu menunaikan janjinya. Suka ingkar janji, dia berjanji ingkar, berjanji ingkar, berjanji ingkar. Kata Nabi, tidak ada agama buat dia. Apakah agama dalam konteks kesempurnaan atau sah atau tidak? Itu sampai Rasulullah Muhammad SAW begitu. Orang yang suka ingkar janji pun itu termasuk golongan orang-orang yang munafik. Kita lanjutkan nomor 3, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Fadlu tawakkuli 'ala Allah. Kok bisa kemudian sang penulis menunjuk fadlu tawakkul ya Allah, fadilah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kisah yang kita bahas itu yang menunjukkan tawakal yang mana, Pak? Ya, di kisah yang kita bahas yang menunjukkan tawakal yang mana? Kok terbahas, kalau tadi terbahas amanah, yang kedua terbahas tawakal. Yang menunjukkan yang tawakal yang mana, Pak? Dia memasukkan uang 1000 dinar, ditaruh di batang kayu, dilobangi, taruh sepucuk surat, dilemparkan ke dalam laut. Tawakalnya luar biasa itu. Tawakal total itu, wis. Ya, benar-benar wis itu pokoknya wis. Saya ulang tadi sejak awal, itu tidak bisa dilogika. Tidak bisa dilogika dan tidak bisa ditiru dan tidak bisa diulangi lagi. Jenengan nyoba aja sekarang itu, tidak bisa diulangi itu. Tapi orang ini kan saking tawakalnya kepada Allah, dia pengen menunaikan amanah. Aku iki duwe utang 1000 dinar, saya punya utang 1000 dinar, saya kepingin menyaur utang ini jatuh tempo sudah ini, tidak ada perahu, ini gimana? Doa minta kepada Allah, masukkan batang kayu, lemparkan ke laut. Itu tawakal yang luar biasa. Tawakal itu bagian daripada keimanan, Pak. Orang semakin kuat imannya, dia akan tawakalnya pun juga akan semakin kuat. Intinya kan tawakal itu menunjukkan sebuah keyakinan terhadap Allah, bahwa Allah itu mampu untuk melakukan segala-galanya. Orang ini melemparkan uang 1000 dinar, dilemparkan ke laut, dia yakin hakul yakin bahwa idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakunnya itu jadi nyampe. Tawakal. Nah, tawakal itu bagian daripada keimanan. Semakin kuat orang itu tawakal, semakin kuat juga imannya itu. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tawakal itu menjadi sebab cintanya kepada Allah. Kebalik. Tawakal itu sebab dari cintanya Allah kepada seorang hamba. Kalau seseorang itu bisa bertawakal kepada Allah, semakin dia kuat tawakalnya kepada Allah, Allah pun juga akan semakin cinta kepada orang yang tawakal. Jenengan kalau mau keluar rumah kan mesti ngomong tuh, Pak. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Apa sih yang jenengan tawakalkan kepada Allah ketika jenengan keluar? Kok kita keluar rumah kok ngomong Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jenengan begitu keluar dari rumah wis tawakal tok nang Allah. Apa sih sebenarnya kita tawakal ini?
Kalau jenengan amati di dalam riwayat yang lain, ada doa juga yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau keluar itu. Ada kalimat an adilla au udalla au audalla, adilla au udalla, atau azilla au uzalla, atau au atlima au udlama. Itu ada poin seperti itu. Nanti ada tambahan poin semacam itu. Karena kita paham, Bapak Ibu, kita keluar rumah itu akan terjadi apa kita tidak paham. Ada orang sepeda motoran itu wis hati-hati tenan, pelan-pelan tenan, yuk sih tetap kena tubruk ya. Loh itu kan kita tidak tahu konteksnya semacam itu akan terjadi apa. Saya dulu sepedahan pelan-pelan sama anak saya di veteran, lah kok ditubruk dari belakang, patah pundak sini. Nah itu loh, hal-hal yang semacam itu kita tidak tahu. Maka kita pas begitu keluar sudah kita tawakal sama Allah. Kita berdoa mudah-mudahan dengan tawakal kita ini Allah nanti akan memberikan pertolongan. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, kan begitu ya. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi dia. Allah akan mencukupi dia, Allah akan melindungi dia. Di antara dalil kalau orang itu bertawakal kepada Allah, Allah akan cinta sama dia, itu terdapat di dalam Al-Quran di sini, di dalam surat Ali Imran ayat 159 yang di bawah ini, innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Diawali dengan konteksnya di sini, wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau bermusyawarahlah kepada mereka di dalam sebuah perkara, di dalam perkara-perkara dalam urusan. Fa idza azamta, kalau kamu memang sudah menetapkan sesuatu, ya fatawakkal, sudah, tawakal sudah. Ya. Kita memahami tawakal itu begini, Pak. Ada orang yang melakukan usaha tapi tidak tawakal. Itu poin pertama. Ada orang yang tawakal tapi tidak melakukan usaha. Ada orang yang tidak usaha juga tidak tawakal. Yang poin nomor 4, dia melakukan usaha sekaligus tawakal. Mana yang terbaik, Pak? Otomatis nomor 4. Ada orang itu dia melakukan usaha tapi tidak tawakal sama Allah. Kecenderungan orang semacam ini kalau dia ada kegagalan di dalam usahanya, kebanyakan stres orang. Dia mengandalkan kemampuan dia. Padahal Allah itu sudah mengatakan khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam posisi lemah. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Maka ada orang itu yang bergantung kepada usahanya. Ini seperti yang namanya Qarun yang dulu sudah kita bahas itu. Qarun begitu kayanya luar biasa, dia hanya mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, saya itu sukses karena saya itu udah punya ilmu. Ada orang yang itu ikhtiar tapi tidak tawakal sama Allah, sok-sokan, kemelinti dengan kemampuannya dia. Ini orang ini sombong semacam ini. Ini adigang adigung adiguno gumede. Ada orang yang kedua tawakal tapi tidak melakukan usaha. Iya seperti salah juga. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW datang ke masjid. Kemudian dia masuk ke masjid. Kemudian Nabi tanya, kuda kamu sudah kamu ikat atau belum? Enggak ya Rasulullah, saya tawakal ya Rasulullah sama Allah. Sama Nabi, silahkan diikat dulu, baru kemudian tawakal kepada Allah. Ada orang itu tidak melakukan usaha tapi sok-sokan tawakal. Tidak boleh juga semacam ini, Pak. Nah, yang ketiga lebih jelek lagi. Usaha ya orang, tawakal juga enggak. Oh, ini sudah jahil murokab sudah. Yang betul itu kita itu ada usaha. Ada usaha dulu, berdoa, baru kemudian diserahkan kepada Allah. Ada kalimat makanya pada waktu itu
Yang namanya para sahabat ketika mau perang itu kan diweden-wedeni loh, itu loh anunya banyak, pasukannya kuat-kuat. Jawabannya para sahabat apa? Hasbunallahu ni'mal wakil. Cukup bagi Allah kami itu bertawakal. Sahabat Ali bin Abi Thalib itu didatangi dukun, Li, jangan perang Li, ini hari nahas Li, ini bulan nahas Li, kalau kamu itu perang anak buahmu mati semua, kamu kalah pasti. Ali cuma mengatakan kadzabtu alaika wa tawakkaltu 'ala Allah, saya itu mendustakan engkau dan saya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kata-kata dukun tadi tidak terjadi. Itu tawakal namanya. Usaha dulu baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang terbaik. Itu yang terbaik. Nah, orang yang tadinya itu pengen nyaur utang, tidak ada perahu, dia melakukan sebuah usaha. Walaupun usahanya sampai hari ini tidak ada yang bisa niru ya. Ya alam, kalau ada yang bisa niru alam mungkin kita tidak tahu. Tapi dia melakukan upaya itu, melakukan usaha dengan semaksimal mungkin, walaupun itu konteksnya di luar nalar, memasukkan uang 1000 dinar ke dalam batang kayu. Kita seharusnya begitu juga. Wes kalau kita itu sudah ngelakoni jebret, ya sudah, mau apa lagi sudah. Maka ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja ikhlas. Itu yang kita lakukan. Kalau kolektif kolegial, yo ada kerjasama dan sama-sama kerja. Itu loh Pak. Jadi itu tawakal, luar biasa. Tawakalnya orang ini luar biasa. Termasuk orang yang minjemi, itu tawakalnya juga luar biasa Pak. Dia ngasih uang 1000 dinar loh Pak, minjemi uang 1000 dinar tanpa ada saksi, tanpa ada penjamin. Dia tawakal sama Allah, percaya sama Allah, husnudon sama orang, uangnya kembali betul, walaupun kemudian uang itu diberikan kembali kepada orang yang pinjam. Kan nanti akhirnya pas begitu sampai seberang jalan, itu kan orang yang punya uang 1000 dinar kan tanya sama orang itu, kamu mengirimkan sesuatu ya? Orang yang punya kekuatan kemuliaan karamah ini tadi itu bilang, enggak, saya tidak mengirimkan apa-apa, saya cuma kesini tuh cari perahu, tidak dapat. Dia nggak ngaku tentang adanya semacam itu, tapi akhirnya konangan juga. Ternyata memang di dalam di dalam kayu itu ada sepucuk suratnya. Nah, baik. Nabi Muhammad SAW mengatakan, lau annakum kuntum tawakkaluna, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah, ya andai kata sesungguhnya kalian itu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benarnya tawakal, dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziqtum kama yarzuqu at-tayru taghdu khimasan wa taruhu bitonan, maka pasti Allah itu akan memberikan rezeki kepada kalian seperti halnya seekor burung mendapatkan rezeki. Yarzuqu at-tayr, kalau dibaca maf'ul artinya jadi kama yarzuqu at-tayra, seperti halnya Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Burung itu berangkatnya dalam posisi khimason, telingnya kosong, lapar, dan wataruhu bitonan, sore hari dia kembali dalam posisi perutnya kenyang. Tawakal betul sama Allah. Sering-seringlah ingat untuk mengingatkan tentang tawakal itu dengan kalimat hasbunallahu ni'mal wakil. Boleh enggak kita membaca hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir? Boleh enggak? Ada enggak dalilnya itu? Kalau di dalam Al-Quran yang ada itu adalah hasbunallahu ni'mal wakil. Itu adalah sebuah bentuk ikrar, sebuah bentuk ikrar bahwa kita ini cukup bagi Allah, kita itu bergantung, bertawakal. Kenapa? Allah itu as-somad.
Allahus somad. Dan kita paham betul, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Sudah, kalau kita memang keluar dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, ya sudah wis gantungna kepada Allah. Yakin. Maka konteksnya intan surullaha yansurkum, kan begitu ya. Kalau kalian itu memang betul-betul menolong agama Allah, ya Allah akan nolong kalian. Kita yakin kalau kita selamat jalan di relnya Allah, pasti Allah akan melindungi. Masih ingat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, itu nanti pun juga akan saya bahas di ini, tentang ada hadisnya di situ. Itu kan Abu Bakar As-Siddiq bilang, andai kata orang-orang musyrik kafir itu melihat ke bawah kaki mereka, pasti mereka itu akan melihat kita. Rasulullah itu hanya mengatakan, wa ma dhannukum ya Abu Bakar bi itsnaini wa tsalitsuha Allahu subhanahu wa ta'ala. Apa sih wahai Abu Bakar yang kamu sangka terhadap dua orang, yakni Abu Bakar dan Rasulullah SAW? Nabi hanya mengatakan, kalau ada dua orang maka yang ketiga itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Rasulullah mengatakan, ayo tawakal wis. Kalau memang sudah keluar dari Makkah, itu kan dikejar-kejar terus kan, dikejar-kejar terus. Akhirnya kemudian Rasulullah Muhammad SAW punya ikhtiar untuk bersembunyi di gua Thur, di gua Thur. Dan andai kata orang musyrik melihat ke bawah, itu pasti tidak akan pasti akan kelihatan itu. Jangan buka juga kisah ini di Riyadhus Shalihin, di jilid yang pertama di Syarah Riyadhus Shalihin punyanya Syekh Al-Utsaimin di bab tawakal, itu kisahnya Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Dan di situ memang Syekh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa cerita tentang laba-laba, ya, laba-laba yang ada di pintu gua itu tidak sahih, ya, tidak ada di dalam sirah-sirah nabawiyah yang mutabar. Jadi memang betul-betul ya, andai kata orang kafir musyrik itu melihat ke bawah, ya ketok kan Nabi. Tapi Nabi tawakal sudah, wis bismillah sudah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah agama Allah, jagalah syariatnya Allah, ya Allah akan menjaga kalian. Itu tawakal itu udah. Lah mencari orang-orang yang model punya keyakinan seperti ini loh. Wah, sekarang untuk zaman sekarang. Masih ingat dulu kita bahas tentang Taulut dan Jalut, Pak? Masih ingat ya, Pak ya? Di situ kan ada ayat kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Kisahnya Taulut dan Jalut itu. Dan itu Nabi Daud, orang yang kecil mampu mengalahkan yang luar biasa gede. Kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang kecil, ya, ghalabat fi'atan katsiratan, mampu mengalahkan kelompok pasukan yang besar biidznillah, dengan izin Allah. Jangan khawatir, wong ada kun fayakun kok. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin. Maka orang itu kalau semakin kuat imannya, dia akan semakin kuat tawakalnya. Ya wis, ayo dagang selama kita memang jujur, kita dagang selama kita memang benar. Untuk apa takut? Untuk apa toh kita takut? Kalau memang kita itu di dalam konteks kebenaran, ngapain juga kita takut? Kalau memang yang kita sampaikan adalah sesuatu yang benar, kenapa juga kita takut? Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tantangannya luar biasa. Ngaji model begini ini yang kemudian yang disampaikan, nah, dalil-dalil yang tegas-tegas, yang kenceng-kenceng, tidak masalah kalau memang itu berasal dari Rasulullah Muhammad SAW. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, qulil haqqa wa in kana murran, sampaikan dari aku meskipun itu pahit. Itu tawakal. Lah orang yang tawakal juga akan mudah untuk masuk surga. Jenengan pernah baca hadis ini yang Nabi bercerita tentang ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Juga jenengan buka di kitab Riyadhus Shalihin di jilid yang kedua di bab tawakal.
Saya sampaikan sedikit singkat gitu. Nabi Muhammad SAW itu kan keluar ya. Itu Ibnu Abbas cerita. Ya, cerita. Kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yauman. Nabi Muhammad SAW itu keluar sama kami suatu saat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu cerita, "Uritu alayya al-umam." Saya ditampakkan, ya, ditampakkan kepada saya itu umat-umat. Ditampakkan kepada saya itu umat-umat. Faja'ala yamurru an-nabiyyu ma'ahu ar-rajul. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajulani. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rahtu. Apa maksudnya? Ada nabi yang itu dia cuman punya satu pengikut. Kata Nabi, coba dilihat di sini, yamurru an-nabiyyu ma'ahu ar-rajulu. Ada seorang nabi itu dia cuma punya satu pengikut. Nah, jadi nabi pengikutnya cuma satu. Makanya memang konteksnya jadi ustadz, jadi kiai itu tidak penting, jamaah kiai ora penting. Jamaah yang datang sedikit ataupun jamaah datang banyak itu tetap semangat kasih materi. Kadangkala ono ustadz sing kalau yang datang jamaah titik ono lemes lah nyampe nih, gak semangat belas. Ya, dan kemudian kalau khutbah Jumat golek sing masjid gede-gede, lek ceramah Jumat di masjid sing cilik-cilik sama emek didik lemes gak gelem. Itu bertentangan dengan sabda ini. Ada nabi cuman punya pengikut satu orang. Loh, lah masalah kebenaran itu bukan masalah banyak sedikitnya jamaah yang ikut. Enggak masalah meskipun yang menjadi jamaah yang ikut ngaji 2-3 orang, enggak masalah. Ini ada nabi loh, cuman pengikutnya cuman satu, enjoy saja ya. Ada apa lagi? Wan nabiyyu ma'ahu rajulani. Ada nabi itu cuman punya 2 pengikut. Pengikutnya meloro. Nabi Isa itu pengikutnya berapa, Pak? Namanya Al-Hawariyun itu berapa? 12 ya, 12 Al-Hawariyun itu. Ini ada nabi cuman pengikutnya cuma 2. Wan nabiyyu ma'ahu rahtun. Ada nabi yang pengikutnya rahtu, tidak sampai 10 orang, sedikit sekali. Wan nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Dan ada nabi yang sama sekali tidak punya pengikut. Nah, ono nabi kok gak ada pengikut iki piye itu? Ya itu kan sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi yang tidak punya pengikut, dia memang. Maka kemudian Rasulullah mengatakan wa ra'aitu sawadan katsiran sadda al-ufuqa. Dan saya melihat ada golongan besar yang memenuhi ufuk. Farajautu antakuna ummati, saya mengharap itu adalah umatku. Ada umat banyak Pak ditampakkan oleh Rasulullah SAW, ditampakkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau mengharap itu adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Faqila hadza Musa wa qaumuhu. Ini adalah Musa dan pengikutnya. Di antara nabi yang pengikutnya paling banyak itu ya Nabi Musa alaihissalam. Nanti kan ada Bani Israel. Bani Israel itu ada 12 suku. Makanya konteksnya pas ketika wa idistasqa Musa liqaumihi faqul natrib bi'asakal hajar itu kan, fanfajaras minhu husnata asyarata aina. Muncul berapa? 12 sumber. Itu suku 1, suku 2, suku 3, suku 4. Lah, kemudian tsumma qila li undur fara'aitu sawadan katsiran saddal ufuq. Kemudian dikatakan kepadaku, lihat, maka aku melihat kelompok yang besar yang memenuhi ufuk. Faqila li undur hakada. Nah, ini ternyata adalah siapa? Ini adalah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang juga punya umat terbanyak itu adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah mengatakan seperti ini, Masya Allah, wa ma'a haula'i sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin. Rasulullah itu kemudian memberitahu, Pak, di antara umatnya Nabi yang banyak tadi itu cuman ada sab'una alfan. Sab'una alfan. Sab'una alfan itu apa? 70.000.
ada 70.000 dari umat Nabi yadkhulunal jannata bighairi hisabin, yang masuk surga tanpa hisab. Yes, pokoknya langsung masuk. Karena memang rata-rata kan dihisab. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaba yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura itu. Dan ada wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang 70.000 ini, Pak. Begitu Rasulullah mengatakan seperti ini, Masya Allah, para sahabat itu sampai pagi itu mengharap-harap barangkali yang 70.000 itu adalah diantaranya mereka. Nabi hanya mengatakan di antara orang-orang yang 70.000 itu mereka itu tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga humul ladzina la yatatayyarun wala yastarqun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini syaratnya untuk masuk ke 70.000 tadi itu. Intinya tawakal, tidak melakukan tayur, tidak melakukan tatayur, tidak melakukan wala yastarqun, itu tidak minta disowok, tidak minta diruqyah. Walaupun nanti di kitab Fathul Majid akan muncul penjelasan-penjelasan yang dimaksud dengan wala yastarqun itu yang apa, apakah ruqyah itu apa, tidak boleh. Maka nanti akan muncul ada ruqyah yang syar'i dan ada ruqyah yang tidak syar'i. Tapi intinya di orang yang mendapatkan 70.000 itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di samping itu yang namanya tawakal itu adalah ciri dia itu beriman. Ciri orang itu beriman. Ayatnya apa? Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah bertawakallah jika kamu itu beriman. Maka tadi saya bilang, orang itu kalau semakin dia bertawakal itu berarti menunjukkan imannya dia. Semakin kuat tawakalnya dia kepada Allah, itu berarti dia imannya juga semakin kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali. Nanti jenengan bisa baca di kitab apa tadi, Riyadhus Shalihin, di bab tawakal. Di situ banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang dikumpulkan khusus masalah tawakal. Di sini ada kajian Riyadhus Shalihin ya? Ada ya? Oh, enggak ada ya. Saya itu memang mengharapkan, Pak, dalam masjid seperti Masjid Taqwa ini tuh ngajinya ngaji kitab. Ustadz A kitab ini yang dibahas, Ustadz B kitab ini yang dibahas, Ustadz C ini yang dibahas, ditaruh di mading tulisannya ini kitab ini, sehingga kemudian makmum itu pun juga bisa nyari referensinya. Oh, ini kitabnya Minhajul Muslim, oh ada. Oh, ini yang dibahas Riyadhus Shalihin. Jadi kitab-kitab sebenarnya kemudian makmum di rumah itu punya kitab-kitab itu dan kemudian bisa dikaji kembali. Kalau hanya sekedar tematik saja nanti kadangkala materi yang sekarang nanti tubruan dengan tematik yang berikutnya, dan kadangkala tematik itu akan terulang kembali. Tapi kalau ngaji kitab seperti ini kan runtut, bab 1 kitab ini, bab 2 runtut ini. Makanya kalau di masjid yang lain sudah saya berikan tahu seperti itu, sudah mulai dilakukan. Dan akhirnya kalau kita bahas seperti ini kan nyambung ke kitab yang saya sebut, berarti ternyata di masjid itu juga ada kajian kitab tersebut, ya nyambung. Kalau saya mengatakan ini juga ada di kitab Riyadhus Shalihin di bab tawakal, karena mereka ngajinya ngaji Riyadhus Shalihin juga dikaji oleh Ustadz, maka dia oh iya saya pernah ngaji sama Ustadz itu, ini nyambung. Oh ini ada di kitab Arba'in An-Nawawi, oh nyambung. Dan saya lihat di situ rata-rata tematik. Akhirnya kalau tematik itu jadi tidak menarik kadangkala itu. Dan kadangkala tematik pertama dengan tematik kedua, ketiga kadangkala tubruan, materinya juga sama, mirip-mirip. Kita mulailah untuk ngaji kitab, banyak kitab-kitabnya, untuk kitab tafsir ataupun kitab sunnah ataupun Qasasun Nabawi macam-macam banyak. Gitu. Di Ahmad Yani itu sudah mulai, setiap ustadz kitab satu, jadi antara ustadz A sampai ustadz Z yang ditaruh di situ berbeda semua materinya.
materinya berbeda. Di Manarul Islam juga sudah. Jadi setiap ustadznya ada kitab ini, kitab ini, kitab itu. Dan di Manarul Islam dikatakan nggak boleh ngaji kalau tanpa kitab. Dan sebelum ngaji harus ditunjukkan kitab apa yang dikaji. Sehingga akhirnya tidak main-main. Ngajinya pun juga tidak main-main. Ketika maunya dihubungi, nanti ngaji di masjid ini, kitabnya apa jenengan? Harus bisa menentukan kitabnya apa. Kalau enggak usah ngisi ngaji. Itu di Manarul Islam itu seperti itu. Akhirnya jamaahnya pun juga luar biasa dan antusias. Kenapa? Karena yang disampaikan pun juga akan ada pertanggungjawabannya, karena dia ada referensinya langsung. Dan bahkan ada makmum-makmum yang bawa kitabnya langsung. Ustadznya nyampaikan, makmumnya nyemak kitabnya itu lebih bagus, luar biasa semacam itu. Ini saya punya kitabnya asli di rumah, tebel kitabnya, tapi karena memang abot ya bisa sampaikan di PowerPoint supaya bisa melihat itu, bahwa yang saya sampaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ada kitabnya sendiri, namanya kitab Qasasun Nabawi. Kitab Qasasun Nabawi, jadi bisa mencari nanti kitab Qasasun Nabawi itu harapan saya begitu, sehingga hidup. Cukup? Kurang berapa menit? Kurang 1 menit. Cukup ya Pak ya? Jadi tidak ada tanya jawab ya? Tidak ada, baik. Jadi pertemuan yang berikutnya kita masih di mustafadah yang nomor 3 tentang tawakal yang belum selesai, dan kemudian kita lanjutkan kepada kisah-kisah yang berikutnya. Kisahnya sangat menarik orang-orang terdahulu, termasuk nanti kita akan bicara tentang masalah karomah. Karomah itu memang ada atau tidak, ma'unah itu ada atau tidak, ilmu laduni itu ada atau tidak, dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini senantiasa betul-betul diistiqomahkan di dalam kebaikan-kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, andai kata ada salah, andai kata ada kesalahan, mudah-mudahan bisa dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah